warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kecamatan Pekap Kabupaten Dompu kelas 943 akan mendemonstrasikan tugas modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Putri Ayu Septiningsih, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 3 Pekap. Dan saya Maksin, Sarjana Pendidikan Islam dari SMP Negeri 6 Pekap. Saya Partini SPD dari SDN 22 Pekap. Kami akan menjalankan peran sebagai supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Partini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita punya kegiatan Bu ya. Hari ini saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan Ibu lakukan dengan rekan Ibu. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, saya ingin menyampaikan terkait dengan lebih yang akan saya lakukan Bu. Yang pertama itu apakah coaching yang akan Ibu lakukan nanti itu sejalan dengan alur kita, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ingat Bu ya. Terus yang kedua, apakah nanti selama coaching Ibu bisa menghindari percakapan yang bersifat judgmental? Ya. Terus yang ketiga, apakah selama melakukan coaching Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Ya. Terus yang keempat, apakah nanti bersama dengan Ibu bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka atau tertutup? Nah, itu yang akan dinilai nanti ya. Jadi sebelum kita mau melakukan kegiatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Yang pertama, Ibu nanti ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Pertama, hadiran penuh ya. Kedua, mendengarkan aktif. Ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot. Dan terakhir, menghindari perilaku judgmental. Oke, baik. Nanti bagian mana yang Bapak Ibu ingin saya amati? Yang spesifik. Nanti yang saya amati bagian mana dari keempat itu? Ya, kompetensi yang mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mengamati ceritanya Bu ya. Ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maksin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar-dengar kemarin Bapak ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, sebenarnya kemarin mau saya bicara Bu, saya hubungi Ibu lewat WA, mungkin karena cuaca sehingga tidak nyambung Bu. Jadi begini Bu, jadi saya punya masalah ini Bu, terkait dengan proses pembelajaran di kelas Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa murid saya ini kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Jadi selain kurang antusias juga terutama dalam hal melaksanakan tugas Bu. Jadi pada saat selesai melaksanakan tugas kok kurang sekali persentase dalam mengumpulkan tugas dari siswa-siswa Bu. Setelah selesai melaksanakan tugas. Itu gimana Bu ya? Jadi menurut Pak Maksin, apa yang Pak Maksin harapkan dari obrolan kita hari ini? Begini Bu, jadi saya ingin mendapatkan solusi Bu, dari permasalahan saya ini, terutama kurangnya antusias siswa saya dalam hal proses belajar mengajar saya di kelas Bu. Begitu Bu. Ya, berarti menurut Pak Maksin dari muridnya yang kurang antusias dalam proses pembelajaran, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam proses pembelajaran Bapak? Iya Pak, apa kira-kira Bu ya? Jadi begini Bu, jadi mungkin menurut saya Bu ya, kurangnya antusias murid saya dalam
mengikuti pembelajaran dari saya. Mungkin karena metode yang saya gunakan mungkin ya dalam proses pembelajaran. Mungkin karena terlalu monoton, saya hanya ceramah saja mungkin, terlalu banyak bicara tanpa melihat apa yang diinginkan oleh siswa saya. Jadi siswa saya itu mungkin bosan ya mendengar saya berkali-kali hanya berbicara saja tanpa menghiraukan pendapat dari siswa saya. Jadi mungkin siswa saya tidak suka dengan satu cara saya yang terlalu banyak berbicara. Mungkin seperti itu mungkin perkiraan saya. Oh begitu ya Pak. Iya. Dengan metode pembelajaran yang monoton yang Bapak lakukan, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam proses pembelajaran? Apa lo ya? Mungkin supaya murid saya sih antusias dalam menerima pelajaran, mungkin saya harus banyak menampilkan pelajaran yang asik ya. Kan siswa kita ini suka yang asik, banyak humor sedikit ya. Jadi bagaimana siswa kita termotivasi untuk belajar di kelas. Jadi intinya kita bisa menampilkan pembelajaran yang asik untuk itu. Ya menurut saya tuh. Wah, berarti saya sependapat ya dengan Bapak ya. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan dalam proses pembelajaran Bapak? Apa Bu ya kira-kira yang membuat asik dalam proses pembelajaran? Jadi mungkin ini kita harus membuat siswa kita itu senang di kelas sehingga dia betah. Nah, seperti misalkan kita membuat ice breaking gitu, kita kan ketika siswa kita kurang aktif itu kan biasanya guru-guru yang lain saya lihat ketika mereka melakukan ice breaking antusias mereka, ada semangat di situ. Iya. Nah, mungkin bervariasi untuk pembelajaran dengan hanya ceramah saja mungkin itu yang bisa kita lakukan Bu ya. Ya, berarti dapat saya ambil kesimpulannya Bapak akan menggunakan pembelajaran yang asik, tidak dengan metode ceramah, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Betul. Lalu Pak, mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak kepada murid-muridnya itu, apakah penyebabnya dan sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas kepada murid-murid itu? Iya. Memang betul Bu. Jadi tugas yang saya berikan kepada siswa saya ini banyak sekali yang tidak dikumpulkan. Jadi hanya sekitar 40-20% yang mengumpulkan tugas. Mungkin tugas-tugas yang saya berikan ini mungkin terlalu banyak Bu ya. Jadi tugas itu saya memberikannya tanpa memikirkan apa yang diinginkan oleh siswa saya. Jadi tidak melihat apa yang diinginkan, sehingga saya hanya berikan tugas-tugas begitu saja, sehingga siswa saya untuk malas untuk mengumpulkan. Mungkin perkiraan saya seperti itu. Oh begitu ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu, Pak Maksi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya buku-buku yang di perpustakaan itu yang saya gunakan, biasanya buku teks, saya langsung siswa mengambil dan itu saya bagikan ke siswa, dan itu biasanya sumbernya saya klik di situ Pak. Adakah sumber belajar selain teks di perpustakaan? Saya pikir banyak Bu ya. Di samping buku teks yang saya gunakan, apalagi dengan teknologi saat ini Bu, mungkin itu juga kelemahan saya kemarin Bu ya. Jadi seperti di samping buku teks bisa kita gunakan sumber-sumber lain kayak di YouTube itu kan asik itu. Apalagi siswa kita sekarang yang rata-rata punya HP gitu ya. Nah, jadi bisa kita downloadkan materi-materi yang mengasikkan. Kemudian ada juga dengan menampilkan pamflet-pamflet yang menarik seperti di mading itu bisa kita jadikan bahan untuk kita tampilkan ke siswa. Jadi saya kira seperti itu bisa saya kira dia. Nah berarti betul sekali ya Pak Maksin ya. Saya yakin sekali bila Pak Maksin bisa menggunakan seperti sumber-sumber dari YouTube, membuat pamflet tadi katanya Pak Maksin menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam proses pembelajarannya. Jadi sekarang apa rencana Pak Maksin untuk menyelesaikan masalah ini? Ya memang saya punya rencana ya. Jadi setelah obrolan kita ini, saya akan ubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini dengan hanya metode ceramah saja. Mungkin kedepannya saya bisa membuat pembelajaran yang lebih mengasihkan bagi siswa. Seperti mendapatkan metode pembelajaran dari berbagai sumber kayak di YouTube tadi dulu, melalui video pembelajaran, kemudian
aplikasi yang terbaru saat ini apa ini namanya itu TikTok Bu. Iya. Nah itu kan siswa senang Bu ya. Nah mungkin bisa saya gunakan itu juga, gimana saya bisa menampilkan pada pelajaran yang berbeda. Intinya mungkin pelajaran yang berpusat kepada mereka siswa kita, yang akhir ini kita sebut dengan pelajaran berdiferensiasi Bu ya. Pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada murid. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan nanti ke depan. Bagus sekali ya rencana Pak Maxim ya, menggunakan beberapa sumber, menggunakan metode pembelajaran yang asli, menggunakan pembelajaran yang berdifferensiasi katanya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Ya amin, mudah-mudahan Ya. kita sama-sama doa Bu. Ya. Selanjutnya komitmen Pak Maxim terhadap rencana Bapak yang ini gimana? Iya ya. Memang saya punya komitmen untuk hal ini, untuk setelah obrolan kita ini, saya punya komitmen untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, yang berpihak kepada murid, yang sumber belajar berbagai sumber, dengan hanya monoton dengan metode ceramah saja. Saya coba untuk menggali potensi anak apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak kita, supaya pembelajaran yang saya lakukan ini tidak ada antusias dan asik bagi anak-anak kita. Karena selama ini saya lihat memang saya hanya menyalahkan siswa saja, sementara saya tidak mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh siswa saya. Mungkin seperti itu. Wah, bagus sekali ya Pak Maxim ya. Saya sangat mendukung sekali apa yang akan Bapak lakukan dengan rencana pembelajaran yang Bapak rencanakan. Ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan. Ya, sesuai dengan harapan Bapak. Ya. Di lain waktu, pada kesempatan waktu, saya ingin mendengar perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran Bapak. Saya tunggu informasinya ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya, bisa sharing, dapat saya banyak ilmu dari Ibu ini, walaupun jadi dengan obrolan kita ini saya dapat menemukan solusi yang ingin saya capai. Jadi dengan ngobrol ini, dengan kita sharing ini, saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Oke, baik Bu Partini. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan rekan teman sejawat ya, dan saya akan memberikan umpan balik terkait dengan data yang saya peroleh selama Ibu melakukan coaching tadi. Yang pertama terkait dengan kehadiran penuh Bu ya. Tadi Ibu sudah melakukan present dengan baik, kehadiran penuh. Dan yang kedua, Ibu juga sudah melakukan mendengarkan secara aktif. Sehingga tadi yang saya perhatikan dari cara Ibu mendengarkan secara aktif, Ibu bisa mencatat poin-poin penting yang diutarakan oleh coaching. Oke. Tapi ada satu hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu ya. Kalau menurut saya mungkin yang perlu ditingkatkan lagi itu harus membangun suasana yang lebih santai sedikit atau suasana kemitraan. Itu saja kayaknya Bu ya pembaginya. Terus yang selanjutnya, bagaimana selanjutnya perencanaan area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Tadi kan Ibu sudah mengatakan kepada saya bahwa area pengembangan yang akan Ibu lakukan kan present sama pertanyaan berbobot. Kira-kira tindakan Ibu selanjutnya setelah kegiatan ini untuk mengembangkan kompetensi tersebut apa? Mungkin saya akan mencari sumber-sumber di luar seperti YouTube, belajar sendiri, kemudian duduk dengan rekan-rekan CGP untuk berkolaborasi tentang tindak lanjut dari menerapkan coaching ini. Mungkin hanya itu. Oke, baik. Lalu yang terakhir, rencana atau aksi pengembangan yang sesegera mungkin dilakukan. Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, baik ketika duduk berdua atau berkumpul, menggunakan metode coaching. Kemudian saya akan berlatih lagi dengan rekan sejawat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, dengan rekan sejawat dan dengan murid saya. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin sampai situ saja dulu. Ya. Saya juga penasaran, mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu lagi Bu ya. Nanti bisa Ibu ceritakan bagaimana hasilnya nanti. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Maxim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, gimana
kabarnya hari ini Pak Maksin? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, Iya. sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Iya. sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coach, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan mengutamakan potensi. Pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coach kali ini? Terima kasih Bu. Begini ya, dalam saya melakukan coaching nanti ada beberapa kompetensi yang ingin saya dapatkan nanti di coaching kali ini, yaitu pertama yaitu menekankan hati, kemudian hadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan. Ya. Yang kedua, pertanyaan saya, kompetensi mana yang Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin dia sudah pasti? Jadi saya mau mengembangkan hanya dua saja ya. Jadi pertama itu mendengarkan aktif, kemudian hadiran penuh. Itu yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini. Kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Iya, jadi saya ingin dalam proses coaching nanti coach saya ini mendapatkan solusi terhadap apa permasalahan yang dihadapi. Jadi mungkin nanti lewat coach yang saya lakukan, coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah apa yang kira-kira dia bisa tempuh untuk menemukan masalahnya. Seperti itu. Demikian dulu ya Pak observasinya. Ya, terima kasih Bu. Ya, kali ini silakan Bapak melakukan coaching dengan coachnya. Ya, siap Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Putri? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Kemarin saya dapat informasi itu dari teman-teman bahwa ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Apa betul itu? Iya betul Pak. Terkait dengan masalah di sekolah. Ya betul. Jadi di sekolah itu hari ini saya ditegur sama kepala sekolah karena sering datang terlambat Pak. Oh gitu ya. Jadi ibu ditegur oleh kepala sekolah karena terlambat. Iya Pak. Jadi coba ceritakan yang detailnya seperti apa, kenapa ibu ditegur sama kepala sekolah? Jadi saya merasa resah Pak. Iya. Karena memang di sana itu kan saya jadi kurikulum Pak. Jadi kurikulum itu harus standby Pak setiap jam 7.20 karena memang kurikulum itu mengawasi rekan-rekan guru yang telah hadir. Oh iya. Jadi ibu ditegur karena terlambat ke sekolah ya. Iya. Jadi apa alasannya sehingga ibu bisa terlambat datang di sekolah? Bu? Jadi Pak sebenarnya gini, saya kan punya anak ya Pak ya. Iya betul. Itu umurnya baru 5 tahun. Jadi sebelum saya ke sekolah itu saya harus antar dulu anak saya ke sekolah Pak. Oh gitu. Ya, jadi itulah yang bikin saya terlambat Pak. Jadi yang seharusnya saya udah datang di sekolah jam 7.20 itu jadinya saya tuh telat 15 menit, telat 10 menit. Makanya kepala sekolah tegur saya Pak. Oh jadi kepala sekolah menegur ibu karena ibu terlambat datang ke sekolah. Iya Pak. Oh ya jadi menurut ibu kira-kira apa yang dilanggar ibu? Jadi yang dilanggar itu ya itu Pak. Seharusnya kan saya datang jam 7.20 Pak. Iya. Jadi saya datang tuh jam 7.40. Kadang jam 7.50 juga Pak. Ya. Jadi karena ibu ditegur tadi karena alasannya karena mengurus anaknya ya. Iya Pak. Oh begitu. Jadi ibu ditegur menurut ibu apakah benar kepala sekolah itu menurut ibu atau gimana? Iya, kepala sekolahnya menegur saya Pak. Iya, iya. Saya tuh merasa resah Iya, dan saya juga merasa sedikit tidak diterima. Karena menurut saya nih Pak, saya kan telah bukan kamu telah bangun Pak. Betul. Tapi karena memang ada kewajiban saya kan juga mengantar anak juga, Iya. juga sekolah juga. Makanya saya di situ tidak merasa
selalu salah gitu Pak, tapi saya malah salah aja Pak. Iya. Maksud saya Bu, kira-kira yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menegur ibu benar apa tidak yang dilakukan oleh kepala sekolah itu? Kalau menurut saya sih benar sih Pak, Iya, iya. benar sih yang dilakukan. Ya. Jadi gimana upaya ibu untuk memperbaiki kesalahan ya katanya tadi ya disiplin untuk menurut kepala sekolah. Jadi menurut saya sih upaya saya saat ini gimana caranya supaya saya tuh tetap hadir jam 7.20 di sekolah itu dan Iya. juga saya tidak mengabaikan anak saya Pak. Itu solusi yang bagus itu ya. Jadi saya salut kepada Ibu Putri ini. Jadi masalahnya ibu ditegur oleh kepala sekolah karena di satu sisi ibu akan mengurus anaknya, tapi di sisi lain harus masuk kerja sesuai dengan waktunya. Kira-kira bagaimana solusinya menurut ibu supaya dua-duanya ini bisa berjalan? Kalau menurut ya, betul. saya sih Pak, apakah saya harus mengantar anak saya di sekolah dulu ya Pak ya baru saya, atau mungkin saya harus ke sekolah dulu kayak simpan tas dan apa-apa saya baru saya antar anak saya. Jadi saya tuh begini Pak menurut saya Pak ya, Iya. saya ke sekolah dulu, terus simpan tas saya antisipasi dulu sampai saja guru-guru yang belum hadir. Kalau yang belum hadir itu tidak ada saja di sekolah, satu titik dulu. Kalau semua guru sudah masuk, mungkin barulah saya mengantar anak saya. Iya, ya. Apakah menurut Bapak itu bagus Pak ya? Ya, luar biasa itu solusinya Bu ya. Jadi ibu sudah menemukan solusi tadi. Ibu bisa datang ke sekolah tidak terlambat, tetapi anaknya ya tidak juga terabaikan untuk masuk ke kelas. Jadi syukurlah ibu. Jadi saya juga merasa lega bisa mendengarnya ibu bisa mendapatkan solusi dari apa ya permasalahan ibu. Kira-kira komitmen apa yang ibu Putih lakukan untuk melakukan hal itu? Mungkin saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah Pak ya, Iya, iya. terkait dengan kesalahan yang saya lakukan. Itu mungkin yang pertama Pak. Iya. Saya bicara baik-baik lah. Saya mengakui bahwa saya salah dan saya akan memperbaiki. Nah, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, saya akan tetap datang ke sekolah itu sesuai dengan aturan Pak. Yaitu jam 7.20 sudah ada di sekolah. Saya akan datang ke sekolah. Kalau sudah selesai di sekolah 10-20 menit, barulah saya antar anak saya ke sekolah Pak. Iya, ya, itu ide yang bagus Bu ya. Jadi ibu sudah menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan Bu? Dalam segera mungkin Pak. Mungkin besok ini saya akan melakukan Pak. Oh iya Pak, luar biasa itu ya. Jadi punya komitmen untuk melakukan perbaikan ya. Jadi terhadap apa yang dilakukan selama ini. Jadi terima kasih Bu, ini luar biasa. Mudah-mudahan percakapan kita orang ini bisa menghasilkan solusi buat Ibu. Terakhir Bu, mungkin ini sebelum kita tutup ini Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita tadi? Jadi yang saya simpulkan dari percakapan ini adalah saya harus tetap menjalankan kewajiban saya Pak sebagai kurikulum di sekolah itu dengan cara datang tepat waktu. Tapi juga saya tidak boleh mengabaikan anak saya Pak. Jadi setelah saya dari sekolah saya akan mengantarkan anak saya ke sekolah juga. Seperti itu Pak. Terus yang kedua, saya akan bicara baik-baik dengan kepala sekolah saya dan meminta maaf terkait dengan keterlambatan saya yang sudah saya lakukan akhir ini. Dan saya akan memperbaiki kesalahan saya tersebut dengan lebih disiplin lagi Pak dan bisa mengatur waktu. Ya, luar biasa Bu. Jadi luar biasa dari hasil bicara ini Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa ada perubahan nanti ya dari apa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi Bu. Jangan lupa Bu ya, kalau ada apalagi yang ingin diobrolkan, saya siap untuk membantu kapan-kapan saja Ibu membutuhkan saya untuk kita sharing ngobrol lain tadi ya. Tidak apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi saja. Terima kasih Bu atas kesiapannya untuk ngobrol sama saya. Terima kasih Pak solusinya Pak ya. Saya mohon pamit Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makin tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Putri ya. Iya, betul. Pak Makin sudah melakukan coaching dengan Bu Putri dengan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang
sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian tadi? Ada beberapa yang saya lakukan tadi pada saat coaching dulu. Saya melakukan sesuai dengan alur kita tadi, yaitu apa namanya komunikasi masalah, kemudian tujuan, kemudian aksi atau rencana yang akan kita lakukan, sampai terakhir tanggung jawab. Tanggung jawab itu sudah alhamdulillah sudah berjalan, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Maksir, menurut Pak Maksir, tadi saya sudah mengamati atau mengobserver mengobserver Pak Maksir dan Bu Ayu. Coachingnya itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Maksir berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Ayu, sehingga Ibu Ayu bisa mencari atau menemukan solusinya. Dan coaching tadi itu juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir lagi Pak, pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dengan hasil coaching tersebut? Iya, kompetisi yang ingin saya kembangkan untuk terutama masalah saya masih kekurangan tentang sekalian berbobot. Mungkin saya lebih banyak belajar, lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman, banyak melihat media sosial saat ini seperti YouTube. Saya harus banyak belajar tentang coaching ini. Memang ini suatu yang sangat luar biasa menurut saya. Bisa kita untuk menggali potensi yang ada pada rekan sejawat kita, terutama kepada siswa kita. Jadi saya harus banyak belajar tentang coaching ini. Itu kira-kira jawabannya. Mungkin demikian ya observer kita hari ini. Ya, saya terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, nanti kan Ibu akan melaksanakan coaching, Bu, ya? Iya Pak. Jadi pada saat Ibu melaksanakan coaching nanti, saya sebagai observernya akan menilai atau memantau proses pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan, antara Ibu sebagai coach dan nanti ada sebagai tugas jawab sebagai coachingnya. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal Ibu tentang, pertama nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti yang sesuai dengan alur kita, Ibu. Jadi apakah nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachingnya, kemudian apakah Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur kita atau belum, itu yang akan saya coba mengamati. Nah, jangan lupa Bu ya, jadi sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti misalkan kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi, itu jangan lupa. Nah, tapi sebelum Ibu melakukan coaching ini dengan coaching nanti, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama misalnya ya, kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses Ibu melakukan coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Iya. Pak, yang pertama itu presence atau kehadiran terbuka. Yang pertama, terus yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan aktif. Itu yang kedua, terus yang ketiga itu apakah nanti selama percakapan itu saya ada kata-kata atau ucapan yang sifatnya judgmental atau tidak Pak? Ya, itu tiga Pak. Jadi itu kompetensi yang akan Ibu capai nanti Bu ya. Iya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu capai, kira yang spesifiknya apa yang ingin dikembangkan? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama, bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena itu merupakan yang sulit bagi saya. Terus yang kedua, apakah nanti kata-kata saya atau ucapan saya itu ada yang sifatnya judgmental atau tidak Pak? Saja. Ya terakhir Bu ya, sebelum Ibu mulai melakukan coaching ini, kira-kira indikator capaian yang ingin Ibu capai nanti dalam proses coaching ini apa? Indikator yang menurut saya ingin saya capai dalam proses coaching ini adalah coaching bisa mendapatkan jawabannya sendiri Pak, tanpa saya harus memberikan jawabannya. Itu sih Pak, dan mendapatkan solusi terbaik dari dalam pikiran dia sendiri atau dari dalam keputusan dia sendiri Pak.
Oke Bu, ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi selamat Ibu melakukan coaching, mudah-mudahan coaching ya, mudah-mudahan Ibu nanti dalam proses melakukan coaching ini sesuai dengan yang Ibu harapkan bahwa coaching itu dapat menemukan solusi terhadap permasalahan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya ya. Assalamualaikum Bu Pak, selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri, selamat siang. Oke, baik. Kemarin katanya hari ini belum bertemu saya Bu ya? Iya Ibu, saya cari-cari di sekolah nggak ada Ibu Putri, makanya saya pulang kemarin. Iya, katanya ada yang mau dibicarakan Bu ya. Iya, Kira-kira Ibu Kartini mau bicara apa nih Bu? ada masalah di sekolah ini. Kan saya jadi calon guru penggerak. Saya mau melakukan apa yang saya dapatkan dari guru penggerak, atau saya mau menerapkan gitu kan. Tetapi perasaan saya itu kayak enggak enak gitu setiap saya melakukan apa yang saya inginkan. Guru-guru kayak enggak senang gitu kepada saya. Oke, jadi Ibu Kartini ingin menerapkan ilmu-ilmu yang Ibu dapat dari calon guru penggerak selama pendidikan. Iya. Ya, ingin menerapkan di sekolah, ingin mengambil inisiatif, mengambil tindakan. Namun di sini Ibu Pan masih memiliki perasaan yang istilahnya perasaan yang kurang enak dengan teman-teman yang lain, begitu Bu ya? Iya, soalnya kan saya ini junior atau saya paling kecil di sekolah. Jadinya mungkin itu yang membuat teman-teman itu iri apa gimana lihat saya gitu. Setiap saya mulai lakukan kegiatan, dia kayak menonton nggak ikut gitu. Baik, saya paham Bu ya. Jadi menurutnya Ibu guru penggerak yang bagaimana sih yang ideal di sekolah itu Bu? Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menjadi guru penggerak yang baik, guru penggerak yang bisa mengajak kolaborasi dan ideal menurut Ibu? Ya, menurut saya ingin memajukan sekolah. Kan awalnya sekolahnya itu dia kurang aktif gitu kan. Mulai saya mengadakan kayak senam, pokoknya memberikan inspirasi atau memberikan semangat untuk anak-anak, begitu juga dengan teman-teman di sekolah. Tetapi setiap saya melakukan kegiatan, teman-teman itu tidak ikut, dia cuma lihat aja tanpa ngomong apapun sama saya gitu. Jadinya kan perasaan saya itu gimana ya Ibu ya? Kayak saya masa bodoh sudah kayak gitu dia itu teman-teman gitu. Jadi selama ini Ibu sudah berupaya untuk memberikan inspirasi ya kepada rekan-rekan guru yang lain, karena menurut Ibu sudah berupaya agar sekolah yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif. Kira-kira itu sudah di angka berapa Bu? Dari angka 1 sampai 10 itu sekolah yang dulunya tidak aktif menjadi aktif itu Bu, gara-gara peran Ibu sebagai guru penggerak. Ya awalnya sih enggak ada ya, tapi sekarang kira-kira dia sudah tahap kelima mungkin ya Ibu ya. Soalnya sudah beberapa kegiatan saya lakukan gitu, tapi kan masih ada prasangka menurut saya ini kan. Menurut saya ada prasangka mungkin apa kurang enak mungkin teman-teman saya di sekolah itu Ibu. Oke, baik. Jadi ibunya mau di angka berapa nih sekarang ini? Kira-kira mau di angka 7 aja dulu Ibu. Soalnya kan melihat dari kondisi dari sekolah itu kan masih banyak ingin mau diubah. Jadi dia butuh sedikit banyak waktu mungkin. Baik. Jadi sekarang ini Ibu ingin ke angka 7 ya? Iya. Kalau apakah mau itu cukup angka 7 enggak angka 8 dan 9 Bu? Mungkin cukup dulu Ibu, soalnya kan lihat waktu gitu. Oke, baik. Jadi menurut Ibu untuk mencapai angka 7 itu apa yang harus Ibu lakukan? Dengan memperhatikan nilai-nilai guru penggerak tadi katanya sudah menunjukkan nilai-nilai guru penggerak, dan juga agar tetap guru-gurunya itu mau mendukung Ibu. Kira-kira itu apa yang harus Ibu lakukan untuk saat ini yang ideal menurut Ibu? Iya. Mungkin saya ngomong sama kepala sekolah mungkin dia kemudian merencanakan tindak lanjut mungkin ya, tindak lanjut, kemudian memberikan contoh-contoh kegiatan sehingga teman-teman itu termotivasi dengan apa yang saya lakukan, dengan menjalankan nilai-nilai yang sebagai guru penggerak. Oke, baik. Mungkin itu.
baik. Jadi untuk mencapai angka yang ideal agar ibu tetap bisa berperan sebagai guru penggerak di sekolah itu dan juga agar teman-teman mendukung ibu, tadi ada dua Bu ya. Jadi yang pertama berbicara dengan kepala sekolah terkait dengan tidak lanjut ibu. Terus yang kedua memberikan contoh-contoh kegiatan. Berarti situ ibu mengambil inisiatif ya. Oke, baik. Tadi ibu bilang ibu akan berbicara dengan Kepsek terkait dengan tindak lanjut. Kira-kira tindak lanjut yang ingin ibu bicarakan itu tindak lanjut bagaimana Bu? Ya, berhubung tindak lanjut yang berhubungan dengan supaya dari kegiatan yang saya itu supaya teman-teman juga ikut berkolaborasi gitu, supaya dia tidak melihat aja apa yang saya lakukan gitu. Oke, baik. Untuk bisa membuat teman-teman itu mau mendukung ibu, bekerja sama dengan ibu, berkolaborasi, kira-kira hal yang paling penting yang akan ibu lakukan itu apa nih? Kira-kira yang menurut ibu bisa yang ibu lakukan untuk saat ini? Satu saja Bu. Ya, mungkin saya akan ngajak ngobrol mungkin teman-teman itu, kemudian menjelaskan apa saja yang saya dapatkan dari guru penggerak, dan kita berkolaborasi untuk kegiatan apa yang kita rencanakan. Oke, itu sangat bagus Bu ya. Sangat bagus nih. Saya tertarik dengan cara ibu menemukan solusi, mengajak ngobrol Bu ya. Itu benar-benar menurut saya solusi yang sangat baik sekali. Karena mungkin selama ini ibu merasa kurang enak sama teman-teman itu memang mungkin karena kurang banyak ngobrol. Ini sangat bagus sekali ibu keputusannya. Oke, baik. Jadi yang bisa saya simpulkan ini terkait dengan hal-hal yang ibu sudah lakukan ya. Yang pertama, ibu sudah memberikan contoh, sudah bagus sekali. Yang kedua, ibu sudah mencoba menunjukkan kegiatan-kegiatan sehingga bisa mengajak rekan-rekan atau teman-teman guru yang lain, walaupun belum sebagiannya itu belum mau diajak bekerja sama. Terus tindak lanjut yang ibu akan lakukan itu yang pertama mengajak ngobrol ya teman-teman gurunya, berkolaborasi, membicarakan tentang kegiatan-kegiatan sekolah Bu ya. Bagus sekali. Apakah selain ini tidak ada hal yang lain Bu selain mengajak ngobrol teman-teman ini Bu? Mungkin saya akan cari sumber-sumber belajar dulu untuk melihatkan teman-teman guru gitu supaya dia termotivasi dengan kegiatan yang kita rencanakan itu, supaya ada gambaran gitu tentang rencana atau kegiatan yang kita lakukan sehingga kedepannya sekolah bisa ada kehidupan gitu. Kegiatan yang baik sekali ya. Jadi memberikan sumber belajar ya. Iya. Sangat bagus sekali Bu ya. Jadi ibu ini sebenarnya punya nilai yang berinovasi ya, dan inovasi terkait dengan kemajuan sekolah. Ini sudah sangat memberikan contoh sebenarnya kepada teman-teman ya. Jadi dari percakapan ini kira-kira tindak lanjut yang akan ibu lakukan ke depannya berkaitan dengan rencana-rencana yang ibu sudah utarakan tadi. Yang pertama tadi mengajak ngobrol, terus yang kedua membantu memfasilitasi sumber belajar dan lain sebagainya. Itu kira-kira tindakan yang akan ibu lakukan ke depannya itu kayak gimana Bu? Mungkin kan kita mempersiapkan dulu mempersiapkan apa yang kita lakukan dari kolaborasi tadi itu, apa saja yang kita persiapkan. Setelah persiapkan dengan bicara dengan kepala sekolah dulu ya. Iya. Terus setelah itu kita merencanakan apa yang kita lakukan. Seperti kegiatan FGP. Iya. Bisa paham ya. Oke. Jadi tindak lanjutnya ibu adalah yang pertama ibu akan berkolaborasi mengajak berbincang-bincang dengan Kepsek terkait dengan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang akan ibu lakukan dengan teman-teman yang lainnya. Sudah sangat bagus sekali Bu. Ini sudah solusinya. Jadi yang bisa ibu simpulkan dari pembicaraan kita pada siang ini kira-kira apa nih Bu? Ya, mungkin saya harus menjalankan nilai-nilai dari guru penggerak. Kemudian saya harus tetap menjadi pioner ya, tapi tetap harus menghargai dan menghormati guru-guru yang lain. Saya harus memperbanyak sumber-sumber belajar lagi untuk saya, dan saya harus menjadi contoh untuk rekan-rekan guru saya.
sudah sangat bagus Bu ya. Nanti kalau Ibu sudah mulai melakukan tindak lanjut tersebut, jangan lupa cerita-cerita lagi Bu ya. Iya, baik. Terima kasih ya. Sama-sama Bu, selamat good luck ya Bu ya. Iya. Oke, selamat siang Bu. Iya, selamat siang. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya, jadi tadi Ibu sudah luar biasa melakukan coaching dengan coachnya tadi Bu ya. Tadi Ibu sudah berbincang banyak. Tadi saat Ibu melakukan coaching tadi, jadi ketercapaian indikator, jadi Ibu mengembangkan coaching, bagaimana Ibu bisa menggali potensi yang ada pada coaching ini. Saya lihat sudah dapat tadi. Jadi Ibu sudah berhasil membuat coach ini menemukan menemukan solusi tentang masalahnya sendiri. Dan juga dalam proses Ibu melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita tadi. Jadi sebelum obrolan ini kita tutupkan, saya ingin bertanya satu saja Ibu terkait dengan proses pelaksanaan coaching tadi. Kira-kira berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan sebenarnya itu? Baik Pak, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kedepannya ini adalah yang pertama belajar untuk menggali pertanyaan berbobot Pak. Iya. Yaitu terus yang kedua itu adalah menghindari percakapan yang mungkin sifatnya judgmental Pak. Luar biasa itu ya. Jadi terima kasih. Jadi sudah meluangkan waktu tadi untuk ngobrol dengan coach tadi. Alhamdulillah coach dapat menemukan solusi tentang permasalahan yang ada. Selamat Bu, terima kasih lagi sekali atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Ya, terima kasih Pak. Demikian demonstrasi dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.